warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dengan NIM H0523062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dengan judul makalah Merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai misi pendidikan persekolahan. Dewasa ini, sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar, berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan kebaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, pendidikan intelektual. Selanjutnya, sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Peran sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat yang oleh Malidoksi disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, organisasi, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Selanjutnya, paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Ada 2 penerapan strategi Ki Hajar Dewantara, yaitu strategi Trikon, di mana strategi ini meliputi A. Konvergen. Maksudnya, agar pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat. Meskipun demikian, perlu diadakan filter penggunanya. Bagian B, konsentris. Maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang meng-Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa. C. Kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, strategi konvergensi, misalnya paling banyak dipengaruhi oleh pergolakan dunia yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Apalagi kalau kita mencermati wacana sosial saat ini, tampaknya 3 bentuk masyarakat sebagaimana yang disebut-sebut dalam buku Alfian Tolver benar-benar menjadi kenyataan yang kita hadapi. Ketiga kategori dimaksud adalah masyarakat agraris, industri, dan informasi. Dengan karakteristik yang berbeda, tak terasa model-model masyarakat itu telah membawa konsekuensi logis tertentu. Manakah terjadi pergeseran dan satu bentuk masyarakat ke bentuk lainnya. Dengan demikian halnya pergeseran dari bentuk masyarakat agraris ke industri atau masyarakat industri ke informasi sebagaimana yang kita alami saat ini. Jadi, kesimpulannya, untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal memerlukan suatu landasan. Sebabnya, kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hubungannya dengan alam, manusia, dan
sistem nilai. Unsur material pendidikan pada umumnya terhimpun dalam satuan tindak mendidik atau tindak pedagogis yang secara mikro dikenal sebagai situasi pendidikan atau secara makro dikenal sebagai kegiatan pendidikan. Pendidikan terprogram atau program-program kegiatan pendidikan. Landasan kegiatan pendidikan adalah wajar, bahkan semestinya jika berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.